Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang kami hormati. Siang hari ini kami menyengaja ya, memfasilitasi madrasah dalam rangka untuk kemajuan pos triwulan kedua. Barangkali begitu ya, barangkali masih ada hal-hal yang ingin dipastikan begitu ya terkait dengan pengajuan BOS ini, karena bagaimanapun juga untuk pengajuan BOS tahun ini agak sedikit apa ya, sedikit berbeda lah begitu ya. Sedikit berbeda karena pertama dari sisi pencairan kita tidak lagi per semester untuk tahun ini, akan tetapi per triwulan begitu. Triwulan pertama Januari, Februari, Maret, triwulan kedua April, Mei, Juni begitu ya. Dan ke depannya juga untuk tahun ini akan ada triwulan 3, triwulan 4 ya. Nah, kemudian yang berikutnya berkaitan dengan masalah nominal, ada beberapa jenjang yang itu awalnya tidak sesuai dengan yang diharapkan begitu. Walaupun secara umum udah anger we, berapa besarnya pun bos tetap kurangnya. Cuma alhamdulillah untuk triwulan kedua ini ternyata kekurangan di RA yang 50% itu dibayarkan, dan kemudian yang triwulan 2-nya dibayar full untuk satu triwulan ini begitu ya. Kemudian untuk MA juga sama, kekurangannya dibayarkan sekaligus dengan pencairan nanti bos triwulan kedua. Nah, ini tentu menyisakan beberapa permasalahan. Kalau untuk MTS sama MI relatif nggak jadi masalah ya, karena tidak terkena efisiensi. Kena nggak ya dari MI MTS? Gitu. Itu. Nah, untuk MA terutama, kalau untuk RA sudah kemarin kita mengadakan Zoom serupa karena jumlah lembaganya lebih besar daripada gabungan MI MTS MA, jadi RA sendiri saja sudah kemarin. Sekarang untuk MI MTS MA begitu ya. Pengajuan sudah mulai dari tanggal 23 Juni terakhir sampai 2 Juli itu untuk eh, tahap pertama, walaupun kalau saya berharap madrasah di Sumedang baik MI, MTS, MA termasuk RA itu masuk ke gelombang satu semuanya, ke batch satu semuanya. Karena ya bagaimanapun juga tentu ini ditunggu ya begitu pencairan bos kali ini. Kemudian juga Mr. weh begitu ya. Nah, jadi terkait dengan hal-hal tadi diantaranya begitu ya, termasuk penyempurnaan aplikasi yang terus ongoing sampai sekarang, persetujuan dokumen belum bisa nyapalinya di kabupaten. Dokumen udah ya, yang belum mah persetujuan ajuan. Nah, kan Ya, kami ya, nolak belum biasa, bisa. kami nolak mah biasa. Menolak mah bisa, kan menyetujui acan. Nolakan. Biasanya nolak mah bisa gitu ya. Tapi untuk menyetujui pengajuan itu belum bisa. Tapi kalau untuk dokumen ya sebagian-sebagian nuntutan begitu ya, itu sudah bisa dilakukan. Kita tunggu saja nanti kalau untuk masalah perpanjangan waktu dan sebagainya itu eh, ya kita berjalan sesuai dengan yang bisa kita lakukan saja untuk saat ini. Baiklah Bapak dan Ibu, tidak banyak yang ingin saya sampaikan untuk kali ini karena kita akan lebih ke teknis. Banyak permasalahan, banyak pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu, terutama untuk yang MA. Yang MA dengan ada eh, apa namanya sisa dana bos yang belum dibayarkan di triwulan sebelumnya, dibayarkan tahun ini, yang ada apa ya buntutnya ya rupiahnya. Nah, ini hati-hati agar tidak sampai menyisakan nanti di aplikasinya begitu ya. Kemudian juga di dalam realisasinya nanti tidak menyisakan, karena 100 rupiah pun kalau itu masih tertinggal tidak ada pertanggungjawabannya, tetap saja yang sudah-sudah juga itu kena tilang BPK begitu ya. Dan menagih 100 rupiah dan menagih yang 1 juta untuk pengembalian sarwa hesena. Sarwa hesena. Jadi agar tidak ada begitu ya, tidak ada yang tersisa nanti di aplikasi Rkamnya. Mudah-mudahan nanti penjelasan yang akan disampaikan oleh Kali itu bisa dipahami oleh semuanya gitu ya.
Selanjutnya, langsung sajalah, Pali ya. Langsung saja silahkan untuk dibahas secara teknis pengajuan eh, bos triwulan kedua ini, terutama penyelesaian di RKAM. Ya, karena untuk dokumen jenjang MIMT SMA nggak terlalu banyak bermasalah. Ya, mangga sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Suaranya kecil nih, Pali. kecil, Cukup kali mah paling. Oh, ya, cukup. kamu. Heeh. Nah, sok adalah cukup mah. Baik ke Bapak Ibu, sebelum ke RKAM, masih ada yang bertanya di dokumen ya. Alhamdulillah yang mengajukan udah banyak. Cuman untuk menyetujui dokumen itu sudah bisa, cuman kirim ke pusatnya masih belum bisa. Jadi ditunggu saja. Cuman selain banyak yang mengajukan juga, masih ada ya beberapa yang menanyakan tentang dokumen. Untuk tanggal dokumen udah di-share ya sama Bumi aja udah di-share yaitu rentang pengajuan. Berarti tanggal 23 sampai dengan tanggal 2 ya. Jadi tanggal dokumennya tidak ada ketentuan harus seragam tanggal berapa, silakan gunakan tanggal di rentang itu. Boleh 23, 24, 25, kalau 26, 27 libur ya tanggal merah ya. Jadi asal jangan di tanggal merah. Ini untuk SPTJM ya tinggal diisi saja yang titik-titiknya di tanggalnya tadi antara rentang itu. Tergantung dibuatnya tanggal berapa gitu. Jadi silakan saja itu bebas untuk tanggal. Terus SPTJB, nah di sini ada yang memang di sini ada nomor yang terlewat. Setelah nomor 5 ini seharusnya di bawahnya nomor, bukan nama sekolah lagi. Tuh. Ini di emang poin dari sananya ada yang terlewat. Ini langsung nomor 6 ininya. Ini yang titik-titik ini diisi nomor PKS triwulan 1. Tuh. Lihat nomornya di PKS yang triwulan 1. Lalu di sini sampai dengan bulan berarti Bapak Ibu ketika mencairkan triwulan triwulan 1. Kalau cairnya di bulan Maret isi Maret. Kalau ada yang mencairkannya di April berarti diisi April gitu. Cuman berarti kalau yang mencairkannya di April berarti BKU-nya juga nanti sampai April gitu. Ini triwulan 1 lalu besar uangnya dengan angka ini dengan huruf. Total dana yang diterima berarti sesuai triwulan 1. Jumlah yang total dana yang digunakan ini kemarin sudah dibahas untuk triwulan 1 tidak harus 100%. Jadi boleh berapa persen juga gitu ya umumnya ya. Untuk yang digunakan di triwulan Ya, 1 boleh sesuai dengan yang digunakan aja. ya, sesuai yang digunakan. Jadi total sisa dana berapa sisanya dihitung persentasenya berapa. Jangan lupa ini menggunakan materai. Hmm. Materainya ya alhamdulillah sih karena udah nggak ada yang nakal-nakal gitu, materai ditempel-tempel. Tuh. Lalu PKS ini seperti biasa ini nomor yang dari pusat. Kalau yang downloadan yang lama ini bulannya masih bulan 3 ya. Kalau sekarang kalau download baru ininya udah 6 sini. Jadi kalau mau ini silakan download lagi nomor-nomornya beda di bulan saja sih nomornya tetap sama. Ini diisi nama kepala seperti biasa. eh, Lihat PKS yang sebelumnya. Lalu diisi saja yang titik-titiknya. Gitu. Nggak usah mikirin yang poin pasal-pasal gitu. Nggak usah dipikirin. Isi aja yang titik-titik ini. Nomor rekening, atas nama, ini diisi saja. Lalu di bawah, paling bawah, ini materainya dua ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang di kepala satu, lalu yang di halaman ini dibuat lagi, dipin lagi pakai materai yang ada di PPK, Pejabat Pembuat Komitmen. Nah, lalu di scan jangan lupa diparaf tiap pojok halamannya. Terus untuk permohonan ini masih sama ya seperti yang kemarin-kemarin ini RA-nya dibuang saja madrasah madrasah apa
Nah, ini seperti biasa, ini tidak usah pakai materai. Ini kadang saya masih menemukan yang menggunakan materai di permohonan. Permohonan tidak usah pakai materai. Kwitansi ya masih sama seperti kemarin, nama madrasah. Ini juga nama madrasah. Ini nomor yang di PKS. Bagusnya bukan materai ya ini diisi jangan titik-titik ini isi lihat di PKS pejabat pembuat komitmen ya ini Bu Yayu Odija ya. Ini untuk dokumen saya kira tidak terlalu ini cuman ada memang ada yang kurang di template-nya di SPTJB. Jadi kalau yang kemarin salah silakan ini diisi perbaiki langsung upload ulang. Tidak harus menunggu ditolak dulu. Kalau ngupload ulang kalau ini masih bisa langsung. Jadi kan banyak juga ngejapri pas saya salah mau upload ulang harus tidak harus ditolak dulu. Silakan langsung upload ulang untuk yang SPTJB. Ini untuk dokumen kita langsung saja ke rekamnya ya, Pak Ibu. Ari, Ya, silakan Pak. eta di SPTJP tinggal di nu contoh anu Pak Budiman, Mana Pak? ningal SPTJB di nu Pak Budiman geuning nu MA teh teh nu di pos. On. Nah, Tah eta teh aya dua nomor ya, eh, nomor SPK-na aya nu bulan 2 aya nu bulan genep mah maksudna. tentang penggunaan dana bos sesuai nomor kalau di PKS, oh itu ada yang lihat. Nah di PKS berarti kan lihatnya memang ada dua nomor. Kalau PKS itu kan nomor yang dari pusat, itu kan isinya nomor triwulan satu. Pak. Nah Oh, seharusnya jadi nomor yang dari sekolah juga itu ada yang salah itu ya. Yang dari yang itu, yang satu kan nomor dari pusat. Ini yang PKS ini mah PKS yang sekarang ya. Kalau PKS heeh. satu ya triwulan satu yang dari pusat dan nomor dari sekolah. Itu berarti ya mungkin ada salah juga itu. Jadi memang harusnya PKS yang PKS pusat saja. enggak dua-duanya Pak, dua-duanya. Oh, berarti anu anu ti bula anu ti pusat hiji anu ti madrasah hiji gitu. Nah, tapi PKS-nya nu triwulan hiji itu Hmm, nu dimasukkan nak. Jadi PKS Triwulan 1. nah PKS triwulan satu yang dimasukin di sini. Ya kan di PKS itu kadang ada dua nomor ya, Ya, nomor pusat yang dari sekolah itu yang dimasukin. nah, lamun anu ti sakola mah berarti penomoran barunya. Enggak, di PKS yang di PKS itu yang triwulan satu juga kan ada Pak. Oh, ada Dua ya. nomor kan di triwulan satu itu mana? Dua atas bawah. Iya, ini Siap. contoh bentar. Nah, nah, Ini SPTJB itu teh. nah, ini PKS triwulan satu kan ya nih Pak. Enggak muncul. Tah muncul. Ya, ini triwulan satu. Harusnya dua-duanya yang bulan dua sih seharusnya. Itu kan, jadi gunakan yang ini PKS triwulan satu. Triwulan 1 masukkan ke SPTJB itunya. Ya, ya, masukkan ke SPTJB. Yuk, udah Pak ya? Dah, Ya, kita lanjut ke rekam. Hmm. Untuk rekam ini masih banyak ya yang bingung juga. Rekam ya muncul ya. Untuk rekam triwulan 2 silakan input pendapatan dari sini. Buat buat rencana dulu. Saya belum bahas ke LPJ. Jadi buat rencana yang triwulan 2 input dulu pendapatan, lalu klik tambah. Di sini isi pilih triwulan 2 nanti akan muncul udah terinput ini.
lalu belanja. Nah, di sini kemarin yang saya bahas di grup, ini untuk kegiatan di kepala. Kalau misalkan mau menganggarkan honor, kan honor itu kegiatannya ada di 32.1 ya, kegiatan belajar mengajar. Nah, kan di triwulan satu udah diinput, berarti tidak usah diinput lagi di kepala yang ini. Karena kalaupun diinput, ini nggak akan muncul di sub kegiatannya untuk kegiatan yang 32.1 itu. Jadi tinggal Bapak Ibu tinggal dirinci di akun bendahara. Ya, seperti yang kemarin. Jadi ini tidak tidak usah diinput lagi. 321 821 berarti kan udah muncul di triwulan satu. Nah, itu tidak usah diinput lagi, langsung saja ke akun bendahara. Itu rinci belanjanya di situ. Ini untuk rencana triwulan 2. Nah, ada juga yang triwulan satu buat rencananya juga belum. Kemarin ada yang nanya sampai saya bingung. Ternyata memang yang triwulan satu juga belum input apa-apa gitu dari rencana apalagi ke LPJ gitu. Nah, kalau yang belum triwulan satu ya silakan tambah nih kegiatannya. Kalau yang udah muncul tinggal lanjut di akun bendahara. Lalu untuk realisasi yang triwulan satu ya berarti sama ikut pendapatan, pindah buku ini. Nah, ini yang banyak yang bingung itu yang untuk MA karena MA itu ada yang sisa 49 perak gitu ya yang 50 perak. Nah, untuk solusinya karena dana triwulan satu dan triwulan 2 itu tidak bisa digabungkan ya. Jadi terpisah masing-masing. Maka untuk yang MA yang ada ujungnya, yang ada buntutnya tuh pendapatan itu pasti ada ujungnya. Nah, di realisasi pendapatannya disamakan saja dengan pendapatan yang dari pusat itu ujungnya dimasukin. Walaupun ketika mengambil uang, ketika pindah buku itu tidak bulat 49 itu kan ya. Nah, di pendapatan lalu di realisasi ini disamakan di pindah bukunya sama pendapatan juga samakan dengan yang dari awal direncana. Jadi yang ujungnya tuh dimasukin sampai pindah buku. Lalu sampai dengan realisasinya juga itu dimasukin harganya ya misalkan ada 35 perak. Nah, di kwitansinya baru dibulatkan di notanya tuh ya itu dibulatkan. Boleh ya dikasih keterangan sehingga di RKM ini tidak ada sisa harus nol. Jadi walaupun tersisa 35 perak atau 20 perak, kemarin juga kan tetap harus mengembalikan gitu. Repotnya sama dengan yang mengembalikan lebih besar. Nah, terus bagaimana yang 49 itu berarti kan tertinggal di rekening karena tidak bisa diambil dari bank ya. Masih ada. Nah, nanti pengambilan triwulan 2 habiskan. Diambil sekalian di triwulan 2. Nah, triwulan 2 nanti realisasinya juga tetap sesuai ada yang ada di RKAM. Jadi intinya di rekening itu harus nol nanti di akhir ya. Kalau sekarang realisasi ya tidak harus 100% gitu. Jadi boleh di bawah kemarin juga 80%. Nah, sekarang boleh sesuai penggunaan yang triwulan satu. Itu ya penjelasan yang untuk jenjang MA yang masih bingung tadi pembulatannya gimana. Jadi pencatatan di RKAM-nya tetap ikuti saja di pendapatannya muncul 35 rupiah lalu nanti direalisasi dipindah buku ya input aja sesuai itu. Cuma nanti di notanya kan tidak mungkin ada yang belanja ada harga yang 35 rupiah uangnya kan jadi dibulatkan kalau di nota nanti diupload seperti itu untuk yang
untuk yang bisa hemat, kalau MI MTS kan aman ya, tidak ada apa, tidak ada sisa di ujung gitu. Lalu kemarin banyak pertanyaan tuh yang ajuan. Nah, ini dokumennya silakan diajukan. Nah, kemarin banyak yang masih begini walaupun rencananya sudah selesai. Nah, itu kemungkinan dicek kembali rekamnya apakah sudah disetujui semua atau memang rekamnya lagi apa? Ya, lagi ngambek. Tuh, karena kan sekarang server rekamnya tidak, sekarang udah tidak lagi oleh Bank Dunia, jadi kembali ke server Kemenang, gabung dengan EMI segala segala macam, sehingga agak lambat. Nah, banyak yang bertanya juga, misalkan di pendapatan nih jadi nol, kosong, terus itu sudah input di sini penetapan definitif sudah berakhir. Nah, itu tidak usah di-refresh. Nah, tidak usah di-refresh, didiamkan saja beberapa menit, nanti akan muncul. Itu jadi agak lambat tampil seperti itu. Ya, kalau di-refresh terus pasti nanti ya masih nol di situ. Diamkan dulu 5 menit dan cari lokasi yang akses internetnya betul-betul maksimal gitu. Jadi kemungkinan karena ini banyak yang akses ya. Itu untuk rekam sekilas. Jadi untuk ajuan mohon maaf belum bisa disetujui, belum bisa dikirim. Kalau dokumen bisa disetujui, ya silakan kalau yang sudah siap mulai di-upload, diajukan untuk ajuan bos triwulan 2-nya. Itu mungkin penjelasan yang ada yang banyak bertanya ke saya yang bisa saya jawab. Untuk selanjutnya saya kembalikan dulu ke Bu Nia. Silakan Bu. Oke, terima kasih, Tur Nuhun. Oke, baik Bapak dan Ibu, untuk penjelasan tentang apa saja yang harus diupload untuk persyaratan tahap 2 ini, tidak banyak yang berbeda dari yang sebelumnya, cuma untuk detailnya yang harus diperhatikan nanti, terutama pengalaman ini karena yang RA sudah banyak yang masuk, itu biasanya salah di nomor PKS yang di SPTJB. Ya, SPTJB gunakan nomor PKS Triwulan 1. Triwulan 1 ya, jangan yang Triwulan 2 karena SPTJB kan berarti yang sudah dibelanjakan. Ya, kemudian untuk nomor PKS itu kan pada dasarnya nomor PKS T 2 gitu. Jadi tipe pusat hiji dari madrasah juga 1 begitu. Jadi harusnya ya kalau mencantumkan nomor PKS ya dua-duanya begitu ya. Nah, kemudian untuk yang pengambilan dari pencairan dari banknya yang Triwulan 1 seperti tadi, kalau untuk yang Maret ya berarti sampai bulan Maret. Kalau ada yang mencairkannya bulan April karena tanggung Lebaran kalau nggak salah ya waktu itu Bank Napinuh dan sebagainya jadi dicairkannya April berarti di SPTJB ditulisnya sampai dengan bulan April itu ya. Itu yang banyak yang masih keliru di situ. Kalau untuk yang lain-lainnya sudah tidak terlalu banyak. Paling untuk bulan ya, yang masih 03 ya diganti saja, diedit saja. Atau kalau enggak, kalau untuk yang madrasah mah diunduh yang terbaru juga itu sudah 06 ya, Pak ya? Dan 06 Bu. Nah, udah 06. Jadi kalau yang masih 03 berarti rajin pisan gitu ya ngunduhna ketika tanggal 23 kata juga nate. Nah, oke ya, itu kemudian untuk pengisian RKAM yang harus hati-hati berarti di aliyah terutama tapi ditinggal itu asal aliyah mah teu arah ya. Kedua ketinggalinya. Ke Haya biasanya Pak Budi rame. Nah, gitu Ayah ya. ibu, ayah hadir. Oh, ayah hadir. Ya ini tolong nanti kalau ada yang ngobrol-ngobrol begitu ya, yang sisa-sisa belakangnya begitu. Nanti itu ya jangan disisakan begitu. Karena nanti akan berpengaruh kepada eh, apakah uang itu sudah digunakan pertanggungjawaban, apakah sudah digunakan atau masih ada yang sisa. Kalau masih ada yang sisa nanti
ya dikembalikan begitu. Mau itu Rp35, mau itu Rp100 begitu ya. Ini untuk menghindari hal yang demikian, maka perhatikan dari sekarang. Oke, sebelum yang lain-lainnya, ada yang mau ditanyakan dulu? Bentar, Bu. Yuk. Mengenai Hmm. emis, Bu ya, emis dan pengajuan itu di dikirimnya masih direkam ya Bu, tapi di sini mah nggak Apanya? muncul. Ini ya untuk Emis? nguploadnya, di emis direkam. Nggak muncul. Maha. Jadi kan pengajuan itu kan dulu mah di Mm-mm. dashboard bos punya. Nah, namanya paling gering terang teh di nu rekam tapi nu abis nah itu muncul pada ngajukeun teh. Terus, kumaha Pali? Jawab mana nih? Terus yang kedua, Sinyal butut sinyal. ah Ya, ini nah, nu abis mah teu muncul itu teh. sama sinyal Pak. Nah, pemikir mah antepkeun deui lah sabar menit gitu. Kayak Heeh. muncul sinyal eta mah. Oh gitu. Terus yang kedua, tadi kan dana triwulan satu dan triwulan 2 itu kan berbeda. Terutama eh, untuk MI kan sudah banyak yang cair di triwulan satu. Nah, terus ada sisa umpamanya sekitar 10% atau 5%. Apakah yang 5% itu harus digunakan di triwulan satu atau bisa dipakai di triwulan 2? Berarti itu akan ada perbedaan waktu penggunaan sehingga bisa menambah terhadap jumlah penerimaan di triwulan 2 gitu. Pilih ya mah ya triwulan satu uangnya walaupun ada sisa ya harus digunakan di triwulan satu gitu. Hmm. Oke, udah. Pertanyaannya dua saja. Ya, Oke. Ali, jawab aja langsung. Untuk jumlah dana kayaknya Pak, kalau untuk MI sama, tidak berbeda ya Pak. Yang didapat di triwulan satu dan triwulan 2 itu nominalnya sama, kecuali MA, RA beda. Nah terus bagaimana kalau yang sisa? Untuk yang sisa, untuk laporan di RKAM itu harus tetap masuk di triwulan satu Pak. Karena dana kalau di aplikasi dana triwulan satu tidak bisa digabung dengan dana triwulan 2. Ya, kalau penggunaannya realnya silakan, tapi di laporan RKM-nya tetap harus masuk di triwulan satu gitu. siap siap. Itu ya Pak. Ya, Oke, silakan ada lagi. Kade Bu, Mangga. Bapak Ibu yang tadi teh kan kalau ada sisa 49 kan berarti harus dihabiskan di triwulan satu. Nah, untuk pengajuan di SPTJB-nya juga sama, dihabiskan saja. Dihabiskan sama jadi 100%. Oh iya, makasih Pak Bu. Oke, silakan ada lagi. Bu, punten, Mangga. Naron. Yuk. Itu terkait anu tadi sisa kami di Bank itu di nol ke ibu kamari teh jantan ayah kene sisa 65 perak kumaha eta tinggal tuh sedikitkan kumaha tuh Pak itu MI apa Alia? Aliyah, Alia Aliyah itu Alia Aliyah. mari Tanjung Sari Anu saldo Bang Mangke dicanak nawe bu triwulan 2 jadi nolnya di triwulan 2. Tapi oh, laporan di RK mah eta nu 65 nya lebetna di triwulan satu tetap itu laporan di RK mah. Cuman jantan dibeletkeun we pelaporan nama ya dibulatkan. Dibulatkan teh dina notana nya sanes dina di aplikasi nota RK. mohon Jadi na aplikasi RK mah tetap aya buntutan gitu. Mungkin di akhir dina realisasi di nota dikasih keterangan pembulatan gitu. Ya.
Ya, Siap, jadi untuk siap. yang Atuh. budget-budget sok bulatkan we. Etang-etang nyimpen we Rp35 mah gitu. Makna sareng nu triwulan kedua gitu ya. Oh, siap, siap, Bu. Hmm. Oke. Pami pejabat nate sapertos di TW1 Nyai Ayu, sanes Nyai Ayu tinggali di nu PKS. Dia laras aya nama teu aya nyanyu, teu aya nyayu, teu aya Nyai Ayu, sadayana sami nyayu Khadijah. Jadi dicopas aja, copas. Ya, ada lagi? Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, cukup? Cukup kayaknya. Cukupnya akan tuh ngajengkeun atau tidak ramalan sanes? Terus, Siap. Baiklah, Bapak dan Ibu. Satu kesempatan terakhir, masih ada yang mau ditanyakan? Silahkan. karena caranya Anu can Agnes mana beda urusan. No. Bukan muka. Saya, benar ya? Benar ya? Ini sudah tuntas untuk saat ini Bu, pertanyaan-pertanyaannya. Ya. ini teh Caira. Ya, yang pasti sesudah tanggal 2 Juli. Ini teh gelombang pertama. Ya, batch 1. Part Nggak tahu ada 1. batch 2, batch 3 mah. Tapi ideal namanya kuduna. Namun dikatakan tidak ada batch tambahan. Harusnya tidak ada lagi kan. Sok kadang-kadang sok tetegaan orang pusat teh. Jadi ada lagi Heeh. yang tercecer. Jadi diharapkan di kita itu masuk semua sebelum tanggal 2 ya, sampai tanggal 2 Juli lah begitu ya pengajuannya. Mudah-mudahan. Mm-mm. Cairnya kapan? Ya sesudah tanggal 2 Juli. Duh. Kakek Desember nama. Ya, silakan ada lagi? Tidak ada, ya non anu di room chat ya terus diwalat janten nongkrongan Erkam sehari semalam angger wae. Angger wae kumaha teu dihurungkeun maksudna kumaha itu teh? Coba silahkan berbicara. Mun ku teh dengan belanja teu muncul Siap, wae. Pak Haji. Nah, atuh angger wae kumaha itu dihurungkeun Pak. Aduh, Pak. Diurungkeun ngelod wae ya kalau ka beak kopi sadreum. Oh, eta mah masalah sinyal tah mah. Da batur mah rayaan coba. Aduh, gitu unggul pi omongan anak teh tah. Eh, Cari waktu-waktu Siap, yang itu kira-kira tidak sibuk lalu lintas iya nah datanya. Oke, kemudian jantan serta acan siap. ya jantan serta acan pengajuan kedah ngabereskeun heula rencana belanja pagu definitif triwulan 2 nanya. Nah, itu jawabannya nya Pak Ali. Mohon, kan tadi belum kami rencana tacan selesai. Namun terencana teh acan selesai berarti teh acan siap narima artos gitu meureun cek pusat teh. Ya, oke. Ada Ya, lagi? ya. Enten iya, Bu, tah. Ah, Nah, itu persyaratannya kan, ya. Persyaratan pengajuan, laporan pertanggungjawaban, ini otomatis tina RKAM muncul, kami LPD-na atos, terus permohonan, SPTJM, kwitansi, nah RKM berarti rencana triwulan 2, kami kita acan, mata makna iya beureum. Menu ajukan nanti ini tidak akan muncul gitu. Jadi sampai ini hijau seperti itu. Tuh, Inten. guys. Ada lagi? Ya menilbar ya kapasitas room kita 300 so palingnya. Datang gua 60 hiji, awas menaranyakeun gitu nu teu datang. Heeh, keterlaluan gitu.
Hayang di share rekaman Jumna anu setengah jam pertama teu kasimak bilih aya nu kalangkung. Paling tong diupload di YouTube nu ieu mah. Pas saya diupload di YouTube. Apa namanya ditempo deui ayeuna. Di grup aja kalau ada yang mau. Di grup RK Pengajuan Bu. mah dina akun kepalanya palingnya. Ya, oke ada lagi? Tidak ada cukup ya? Kalau tidak ada Oh, atau aya, kesulitan, Bu. Kayak ya sok. ya ngajapri. Dah hese ninggalna. Hitung aja, pri geus aya room chatnya menit teu pede pisan. Sama ngajapri. Oh, di Aludamat punten share screen ninggalna. Nakasna teu muncul triwulan ji triwulan dua pamit teu katinggal hese nu Aludamat. Udah Apa mah. iya tata saya share screen ningali dina video ke namanya Naon dap mana dap teh eh itu mah di akun bendahara tuh dah, Bu. kumaha Di inputnya di akun kepala, hah di akun kepala inputnya. akun kepala ini kepala Ya, mana nu teu munculna mana, Bu? itu emang tahap emang masih gini Pak tulisannya teh tahap 1 tahap 2 Berarti itu masalah input. berarti Dicoba, itu dihapus, dihapus. Tahap dihapus satu, tahap dua dihapus. Oh, itu masalah dihapusnya itu pembendaharanya Pak di indikatif tuh dah Ibu itu mah. Ubah ke definitif, di pendap pendapatan definitif. eh Nah, pendapatan. Ada. Si Ibu. siap siap Terus, ayah, itu isin aja, ada pasti isin. entos Kudu sih privat, sama kudu privat. Tadi antos sudah nangis sebenarnya. Tadi itu. siap siap terus izin nuhun Maka, yuk. Oke, lanjut. Masih ada? Masih making sure dokumen yang sudah dibuat tidak ada. Rekam juga. Itu wae nu abi mah euy. Geus cicing mah lah bahasan mah bosan. Oke, tidak ada cukup, Bapak dan Ibu. Teu aya meureun pali atos beres, siga nama lancar. Atau cekap Bu, kandungan tosan sinyal ya mah. Hanya di kota saya sinyal. Tepuh duh. Kelah tuh Kak. Ke tower. Ya, baiklah, selamat menanti sinyal. Pamit teh di nu bade ditaroskeun, kita akan akhiri ya. Mana? Untuk realisasi mana? Yang sudah upload ulang tanpa harus dibatalkan. Sok we cobian.
Maaf Ibu, untuk realisasi mungkin bisanya nanti iya setelah uang triwulan 2 keterima untuk mengisi kwitansi dari sekolahnya tanggal dibayarkan. Kali Maksudnya itu untuk relasi mungkin misalnya nanti setelah uang yang harus direalisasikan itu triwulan 1 dan triwulan 2. Makanya memang belum keterima uangnya. Itu maksudnya gimana? Alislah. islah realisasi tahap triwulan 2 mangke deui. Yang sekarang harus dibereskan adalah realisasi tri sana meureun. Maksud saya Cisna, Mana Alislah sok bersuara. Tuh, jadi Bantuan tuh Halo? tadi. triwulan 2 mah memang kan tacan aya atas nata. Bade realisasi ke naon. Ya pamit Ya, triwulan triwulan 1 1 sudah sudah rencana nih. triwulan 2 sudah belum? Ibu Bendahara Islah, rencana triwulan 2 sudah belum? Tunggu jawaban di tidak ada. tidak ada Silakan. urusan beres. 0,7% lagi keburu nge-lag Bu. Ya, dicari lagi waktu yang pas begitu ya untuk menyelesaikan yang 0,7%-nya. Ini kagoknya, tak nanti 0,7%. Ya, Assalamualaikum Ibu Bade. jadi Waalaikumsalam, mangga. Mohon punten. Abdi teh kan memang tersisa diambil di sesi April. Tadi di SPTJB-na eh, kena sesi April. Nah, berarti pembelanjaan di bulan April direalisasikan ayeuna habiskan atau napi sampai Maret saja triwulan 1. Oh, nya, iya mah berarti ente sinkronnya antawis RKAMna salah realisasi. Paling mungkin kalau untuk di RKAMna mah anggarnya eta nanti sampai Maret ya. Triwulan 1 mah. Ini yang pengambilannya April. Ya, kada ya sampai Maret. Ya, tapi tiasa kena Hari di Realisasi mah tiasa di tanggal realisasinya diaplikan tapi pilih di dinyana triwulan hiji itu sumber danana. mohon ari sebenarnya mah triwulan 1 cuman pas nyanak teh kan kaping 8 April buka banknya teh. Nah, pembelanjaan dilaksanakan setelah tanggal 8 gitu di akhir bulan April. Misalnya, Berarti kit- nah, janten direalisasikan we di sesi April eta. itu sesi April. Kami Mm. akhir tahun lompat tahun matiasa seperti itu kedah di tahun anggaran kami bulan mah tiasa kena seperti itu. Oh, berarti mungkin diralati masa teh LPJ-nya berarti biasa realisasinya 100% atau berarti gitu. No, Biasa di sesi April mah gitu. nah, kemungkinan kan triwulan dua kan cairnya di Juli ya dunia. Jadi kemungkinan Hmm. Iya. di sini di Juli pas lewat triwulan 2 bulan. Jadi sesuai Siap. Oh, ngiringan upami ibu jangan acis di bulan April tanggal 8 berarti direalisasikan di atas bulan April bu jadi sekitar di bawah tanggal 20 enggak Mhm. tanggal 20 berarti jangan ada pembayaran menggunakan dana triwulan 2 sebelum tanggal 20. Ente Pak, janten yang ngangge dana anu triwulan 1. Mohon ibu teh itu teh triwulan 1 teh kan ada terlambat ngambil Mhm. terlambat ngambil berarti akan digunakan di bulan April uangnya.
Kalau dibawa ke bulan Maret, masa diambilnya di bulan April? Itu. Ada rentang di tanggal 8, bahwa diambil tanggal 8, harusnya di bawah tanggal 15 di sini penggunaannya. Itu kalau triwulan 1 diambil tanggal 8. Kalau ada di tanggal 15 ke bawah menggunakan dana triwulan 2, karena itu duanya masih ada gitu. Oh, Dah, Bu tahun aja. Jadi gitu ya Bu ya, realisasi tanggal nota tetap Januari Januari, Maret Maret. Cuman tanggal realisasi di bendahara nanti setelah pengambilan uang, nanti di April. Itu Bu ya. Bagaimana? kumaha Pak? Punten sinyal. Teu ieu, nu terakhir Bapak Ali nanti. Jantan kia kan input realisasi teh awalnya di akun bendahara, input tanggal notanya. Nah, Oh, input tanggal nota sesuai tanggal nota aja, belanja Maret ya Maret, Februari Februari. iya. Lalu disetujui Oh, kan? Nah, Hmm, setelah disetujui kepala kan input lagi tanggal realisasi di bendahara. Nah, itu iya, diisi bulan April setelah pengambilan gitu. iya, Mas Bu ya. siap. Ya berarti pembelanjaan setelah tanggal 8 selanjutnya Sesuaikan dengan direalisasikan ayeuna gitu. Biasa, Pak. ya mangga Atau napi ingkin. ente tetap Oh, ini mangga cuman sumber danana tetap triwulan 1 dipilihnya triwulan 1. ya. Iya. Oh, siap. Atur nuhun. Ya, oke. Untuk yang madrasah-madrasah yang lain yang juga pengambilannya di bulan April seperti itu ya. Itu jadi sumber dananya tetap triwulan 1, cuma karena dana diambil di bulan April, realisasi di bulan April juga begitu. Oke, lanjut. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Alhamdulillah. Nah, tuh kayak heula kalem we bade kahanan bage jam. Samenit deui ka jam 3 ge sok diantosan samenit deui bisi aya nu bade narosan. Pali. Aya Dwika 15.00. Ada lagi yang mau dipastikan, mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada Mata ini berarti jumlahnya 5 punya. lah. Biaya Indonesia opat lebih. Sudah ya? Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, tidak ada lagi yang mau dipastikan, silahkan melanjutkan pekerjaannya masing-masing. Silakan akan mulai juga diverifikasi, walaupun diverifikasinya masih per dokumen ya. Tapi mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, semuanya masuk ke bat 1 sampai tanggal 2 Juli dan akan diverifikasi sampai tanggal 3. Nah, kalau sudah diverifikasi, kalau sudah lolos ya kan tosan pencairannya. Itu saja kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, itu saja yang bisa kita Asik, terus bahas. cair. Cair, cair lah cair. Ya, itu saja yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Atur nuhun kasadayana, kapali, oke, Bapak dan Ibu yang sudah hadir di pertemuan kita kali ini. Eh, kita akhiri saja pertemuan kita. Kali bayan pada duduk di deui tacan satacan abdi salam ya. Atau sekap Bu. Atau cekapnya tuh atau ada cekapnya abdi ge cekap dugi ka dieu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tos warahmatullahi cekap wabarakatuh. mangga